Guys, tahu nggak kamu bahwa Yesus nggak pernah marah sama pendosa, guys? Ya, dia nggak pernah anti sama pendosa. Ingat waktu pemungut cukai, orang yang paling terkenal pendosa, ya, suka ngambil uang banyak-banyak, ya, kasih denda, memaksa pajak yang tinggi, di-up lagi harganya, pajaknya, ya. Yesus nggak pernah anti, membenci, marah, no. Malahan ingat, Yesus makan di rumahnya. Bahkan makannya bukan hanya sama pemungut cukai satu orang aja, tapi di situ dikatakan dia makan dengan banyak orang berdosa lainnya. Jadi satu meja besar itu Yesus makan sama orang-orang berdosa, bayangin guys. Sama-sama pendosa semua, hanya Yesus doang makan. Ya, nah, coba bayangkan ini terjadi sama pendeta kita. Lah, orang rohani kok kumpul sama orang dunia. Tapi ingat baik guys, Yesus itu punya misi. Katakan dengan saya, punya misi. Ya, misinya adalah mengenalkan pendosa ini kabar baik. Betul? Ya, ada keselamatan. Ayo bertobat. Kira-kira gitu guys. Nah, guys, Yesus hanya benci, marah kepada orang-orang yang merasa paling hebat, merasa paling suci. Siapa? Ya, ahli Taurat. Orang-orang di dalam bait Allah. Orang-orang Farisi yang merasa paling benar, yang paling hebat, merasa kudus. Nah guys, gini. Kalau ada dari kamu yang merasa bahwa aku gak layak sama Tuhan, aku masih banyak dosa, aku gak mau ibadah, masih banyak dosa. Sering kali dengar gitu ya, aku gak doa karena masih berdosa ini, dosa itu. No. Salah guys. Malah kebalik, orang-orang yang berdosa itu malah orang yang paling membutuhkan Yesus. Dan tadi isunya yang pertama, Yesus gak pernah marah sama pendosa. Amin. Dia malah pengen dekat sama pendosa. Ingat gak? Wanita Samaria yang siang bolong nimba air di sumur. Ya, wanita ini pezina guys. Dia hidup kumpul kebo dengan pria yang bukan suaminya. Bahkan dia punya 5 laki-laki, kira-kira gitu. Yesus gak membenci, gak marah kepada dia. Malahan Yesus dekatin perempuan ini, ajak ngobrol dengan simpatik, dengan sopan, dengan menghargai. Betul? Akhirnya orang ini bertobat. Ya, perempuan ini akhirnya malahan menjadi penginjil wanita pertama, guys. Oh, haleluya. Nah, saya mau bilang gini. Kalau kamu merasa nggak layak, Tuhan melayakkan kamu. Datanglah segera sama Tuhan Yesus. Tuhan, ini aku. Ini segala keberadaanku. Aku nggak tutup-tutupin ya Tuhan. Ini dosa-dosaku. Aku masih melakukan dosa ini, dosa itu. Aku lemah Tuhan. Jujur apa adanya datang sama Tuhan. Tuhan senang. Dia itu sampai hari ini menunggu anak-anaknya datang kepada dia. Dia seperti bapak yang baik yang nungguin anaknya pulang. Karena sudah lama gak pulang. Sudah lama berbuat dosa dan gak mau pulang. Malahan pulanglah sekarang nak. Ingat guys. Tuhan Yesus itu sebagai bapak kita. Dia izinkan kita, bolehin kita. Panggil dia bapak. Dia bukan bapak yang angkuh, yang nyalah-nyalahin, yang jahat, yang sombong sama anaknya. Bukan. Dia bapak yang baik. Amin. Nah, iblis seringkali pengen menghambat kita ketika kita mau datang sama Yesus, guys. Dia bisikin di pikiran kita, kamu masih buat dosa. Gak usah doa-doaan. Gak usah ibadah-ibadah ke gereja. Alah, lu buat dosa ini. Gua tahu lu dosa ini, dosa ini, dosa ini. Guys,
Kamu bisa bilang gini ke iblis, "Hai iblis, tutup mulutmu. Saya ini dilayakkan Tuhan Yesus melalui darahnya." Amin guys. Kita ini dibenarkan, bukan benar. Kita ini dilayakkan, bukan layak. Oleh darah Yesus mentahirkan kita. Sehingga kita boleh dengan berani, katakan firman Tuhan, datang kepada Allah yang kudus itu. Karena kita ini sebenarnya sudah dikuduskan di dalam Kristus Yesus. Amin. Nah guys, kalau ada teman kamu, saudara kamu yang merasa bahwa dia nggak layak, dia masih banyak dosa, dia nggak mau beribadah, dia nggak mau ke gereja, bagikan video ini supaya mereka segera menemui Yesus. Supaya mereka ketika mendengar ini segera tutup video dan langsung datang berdoa sama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus membuka tangannya buat para pendosa dengan kasih-Nya yang ajaib. Gak ada kasih yang kayak Tuhan Yesus, gak ada guys. Amin. Hanya Dia yang mengasihi kita dengan luar biasa. Katakan amin. Semoga video ini bisa menjadi berkat. Dan saya mau berdoa bagi kamu yang mungkin sedang merasa nggak layak, yang saat ini sedang jauh dari Tuhan, yang saat ini sedang terikat dalam kecanduan, dalam dosa, dalam keterpurukan, keputusasaan. Mari doa bersama dengan saya yuk. Mari taruh tanganmu di dada. Bapa, dalam nama Yesus, kami bawa anak-anak-Mu ini Tuhan. Di bawah kaki-Mu, dalam dekapan-Mu Tuhan. Ini mereka dengan jujur mengakui segala keberadaan mereka. Mereka butuh kasih-Mu Tuhan. Dan mereka aku bawa di hadapan-Mu. Engkau peluk. Karena Engkaulah Bapa yang baik bagi mereka. Jamah hati mereka saat ini. Pulihkan hati mereka. Pulihkan hati mereka dalam nama Yesus. Pulihkan hidup mereka dalam nama Yesus. Lepaskan, bebaskan mereka dari belenggu dosa apapun dalam nama Yesus. Mereka dimerdekakan oleh Tuhan. Mereka jadi anak-anak Tuhan Yesus yang penuh dengan pertobatan. Dalam nama Yesus. Kasih Tuhan memenuhi hatimu dalam nama Yesus. Kasih Tuhan melingkupi hatimu dan hidupmu dalam nama Yesus. Amin. Tuhan Yesus berkati, Tuhan Yesus tolong kamu.